Unpar, Vatikan setujui pemberkatan pasangan sejenis dengan syarat. Institusi tertinggi Katolik, Vatikan, menerbitkan keputusan menggemparkan. Mereka menyetujui pemberkatan pasangan sesama jenis kelamin, meski dengan syarat tertentu. Doktrin Vatikan 2021 lalu, masih melarang pemberkatan pernikahan sesama jenis kelamin. Alasannya waktu itu adalah, Tuhan tidak bisa memberkati dosa. Why is this approach not possible in the church to give blessings for homosexual unions? It is in fact simply a play with words, deceit, in a cunning way, because we are not little children who do not understand this. This is evident that already the fact that it is a same-sex couple, this is already a message, a demonstration of propagation of the sin of homosexuality, the sin against nature. Pertama, saya membahas masalah ini, bukanlah berarti saya membenci kaum LGBT, apalagi ingin menghakimi, melainkan mengasihi kaum LGBT, dan ingin mengajak kembali untuk berdiri di atas firman Allah, yang mengatakan di Matius 5, ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Dan kedua, apa yang saya sampaikan hanyalah dari perspektif teologi, bukan bidang keilmuan lainnya, misalnya psikologi, atau bidang ahli medis lainnya. Jadi, jika ada penonton video ini mengalami pengalaman yang berhubungan dengan topik video ini, silahkan hubungi pihak-pihak ahli terkait. Dan untuk menghindari kesalahpahaman, tolong saksikan video ini sampai tuntas. Dalam video ini, saya memiliki dua argumen untuk merespons isu yang berkembang di Gereja Katolik Roma, yaitu tentang pemberkatan pasangan sesama jenis. Pertama, dengan keluarnya sebuah keputusan dari Vatikan baru-baru ini, yaitu mengenai pemberkatan pasangan sesama jenis, maka hal ini semakin menguatkan analisa saya, bahwa klaim Gereja Katolik Roma didirikan oleh Yesus, melalui Rasul Petrus merupakan klaim sepihak, yang tidak memiliki dasar yang kuat. Mengapa? Karena hal yang tidak masuk akal, Tuhan Yesus mendirikan Gereja Katolik Roma, jika ajaran Katolik Roma tidaklah sejalan dengan ajaran Alkitab. Poin kedua, untuk menghindari kesalahpahaman, dan untuk kemudahannya, saya akan mengomentari sebuah channel Katolikku keren, yang membahas topik ini. Sekarang kita dengar penjelasannya, sebagai berikut. Sejumlah media Indonesia membuat berita bahwa Gereja Katolik kini telah meresmikan pemberkatan pasangan sesama jenis. Judul berita ini lalu kemudian disalah tafsirkan oleh sebagian besar orang non-Katolik yang tak bisa membedakan mana sakramen pernikahan dan mana berkat, hingga menyimpulkan bahwa Gereja Katolik kini telah melegalkan pernikahan sesama jenis, hingga berita yang beredar menjadi bias atau tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Sahabat Katolikku keren, media-media yang ada perlu banyak belajar tentang Gereja Katolik sebelum mempostingnya, di mana perlu dibedakan mana sakramen pernikahan dan mana berkat. Ini adalah dua hal yang berbeda dalam Gereja Katolik. Berkat bukan berarti sakramen pernikahan. Paus Fransiskus tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis. Sakramen pernikahan dalam Gereja Katolik hanya antara laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis. Yang dimaksud oleh Paus ialah berkat. Misal, seseorang yang mohon doa atau berkat bagi studi dan pekerjaannya, sebagaimana hewan-hewan dan barang-barang yang juga diberkati, apalagi manusia. Karena berkat dan doa dalam Gereja Katolik ditawarkan kepada semua orang tanpa mensyaratkan apapun, termasuk mereka yang sedang dalam keadaan berdosa, dalam hal ini para pelaku LGBT. Berkat di sini yang dimaksud diberikan agar mereka bertobat dan hidup kembali di jalan yang benar dan bukanlah sakramen pernikahan yang diberikan. Nah, kita sudah mendengar cuplikan video dari channel Katolikku Keren. Untuk tanggapan pertama, saya ingin memberi cuplikan video dari Uskup Athanasius Schneider berikut ini. Is this approach not possible in the church
to give blessings for homosexual unions. It is in fact simply a play with words, deceit, and a cunning way, because we are not little children who do not understand this. Apa yang disampaikan oleh Uskup Antasius adalah benar, yaitu semuanya hanyalah permainan kata-kata untuk melegalisasi hubungan pasangan sejenis di dalam Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik membedakan antara sakramen pernikahan dengan doa berkat yang bisa diminta oleh siapapun. Sayangnya, Alkitab tidak membedakannya. Alkitab mengatakan di 1 Korintus 6, ayat 9 dan 10, yang mengatakan, "Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Nah, saya ingin Anda memfokuskan kata pemburit yang berasal dari kata semburit, yang artinya persetubuhan sesama lelaki. Jadi, pasangan sejenis itu, yaitu persetubuhan sesama lelaki, di dalam Alkitab, dikategorikan sama dengan orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, dan lain-lainnya. Jadi jelas, Alkitab mengatakan bahwa pasangan sejenis itu memiliki tingkat dosa yang sama dengan dosa para pelaku dosa lainnya yang tidak beroleh bagian dalam kerajaan Allah. Nah, disinilah Gereja Katolik mempermainkan kata-kata untuk melegalkan hubungan atau relasi pasangan sejenis, yaitu Gereja Katolik menolak memberikan sakramen pernikahan bagi pasangan sejenis, tetapi hanya memberi berkat atau doa bagi pasangan sejenis. Dalam permainan kata-kata itu, Gereja Katolik merasionalisasikan bahwa sakramen dengan berkat atau doa adalah dua hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, benarkah sakramen pernikahan dengan berkat atau doa memiliki esensi makna yang berbeda? Jawaban yang pertama, yaitu doa atau berkat merupakan bagian dari sakramen pernikahan. Sebuah ritual sakramen pernikahan, di dalamnya pasti ada doa atau berkat. Suatu hal yang menggelikan, jika suatu ritual sakramen pernikahan tidak disertai doa atau berkat. Jadi doa atau berkat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sakramen pernikahan. Kedua, renungkan makna kata doa atau berkat. Apakah memiliki konotasi negatif atau positif? Misalnya, Anda berkata kepada seorang romo, "Bisakah romo memberkati atau mendoakan rumah saya?" Apa artinya? Apakah Anda ingin sesuatu yang positif terjadi kepada rumah dan penghuninya? Atau sebaliknya, Anda ingin sesuatu yang negatif terjadi kepada rumah dan keluarga penghuninya? Tentunya, saat Anda meminta berkat atau doa kepada seorang romo, Anda berharap hal yang positif terjadi kepada rumah dan keluarga Anda sebagai penghuninya. Dan pastinya, romo itu akan mengatakan hal-hal yang positif bagi rumah dan keluarga yang menghuni rumah itu. Poin yang ketiga, nah, ini hal yang menariknya, yaitu saat romo memberkati atau mendoakan pasangan sejenis atau homoseksual, berarti romo itu sedang meminta hal-hal yang positif kepada Allah untuk memberkati atau memberikan pasangan sejenis itu untuk beroleh hal-hal yang positif. Dan ini sama artinya, romo yang memberi berkat atau mendoakan pasangan sejenis itu menyetujui terjadinya relasi hubungan sesama jenis. Dengan kata lain, romo menyetujui dosa homoseksual yang dilakukan oleh pasangan sejenis itu. Mengapa romo itu memberkati dosa? Ingat, 1 Korintus 6, ayat 10 mengatakan bahwa pasangan sejenis itu disejajarkan dengan orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu, yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, romo secara tidak sadar membiarkan umat yang memiliki dosa homoseksual untuk tetap berada di dalam dosanya. Dan bahkan ironisnya, diberkati dosanya itu. Oleh karena itu, Uskup Athanasius berkata, This is already a message, a demonstration of propagation of the sin of homosexuality. Nah, jika Anda kurang memahami apa yang saya sampaikan, saya berikan contoh lainnya, yaitu misalnya, saya adalah seorang pencuri. Dan saya datang kepada seorang romo untuk didoakan atau diberkati sebagai seorang pencuri. Dan romo mendoakan atau memberkati saya. Ingat, doa atau berkat adalah perkataan-perkataan yang sifatnya berkonotasi positif. Nah, renungkan ini. Bukankah berarti romo mendoakan atau memberkati saya
bermakna Romo itu menyetujui saya sebagai seorang pencuri. Dan bahkan Romo itu meminta kepada Allah untuk memberkati saya sebagai seorang pencuri. Nah, apakah saya akan bertobat atau tetap menjadi seorang pencuri? Sekarang kita kembali kepada rasionalisasi pembenaran diri dari channel Katolikku Keren yang mengatakan, Paus Fransiskus tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis. Sakramen pernikahan dalam Gereja Katolik hanya antara laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis. Yang dimaksud oleh Paus ialah berkat. Misal, seseorang yang mohon doa atau berkat bagi studi dan pekerjaannya, sebagaimana hewan-hewan dan barang-barang yang juga diberkati, apalagi manusia. apakah arti kata berkat dalam perspektif Alkitab? Kita lihat definisinya yang mengatakan, karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan selamat dan bahagia, mendatangkan kebaikan, bermanfaat. Arti memberkati adalah mendoakan supaya Tuhan mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan, keselamatan. Nah, menurut channel Katolikku Keren, berkat atau doa yang diberikan kepada pasangan sesama jenis itu sama dengan doa atau berkat orang yang meminta diberkati studi atau pekerjaan atau barang-barangnya. Pertanyaannya adalah, samakah seorang Romo memberkati studi, pekerjaan atau barang-barang seseorang dengan memberkati pasangan sejenis? Tentunya tidak. Mengapa? Ingat, arti kata dari berkat itu sendiri. Jadi, masalahnya itu terletak pada objek yang minta untuk diberkati, yaitu studi atau pekerjaan, yang merupakan hal-hal yang bersifat netral atau positif, bukan dosa. Jika ada seorang meminta Romo untuk memberkati pekerjaan atau studinya, berarti orang itu meminta Allah memberi berkah atau kebaikan kepada orang yang meminta berkat. Tetapi kasusnya berbeda dengan pasangan sejenis yang datang menghadap kepada Romo yang meminta hubungan sejenisnya itu diberkati. Ingat, yang datang adalah dua orang sesama jenis yang meminta hubungan homoseksualnya diberkati atau didoakan. Artinya, pasangan homoseksual itu meminta dosa homoseksualnya itu direstui, diberi kebaikan, atau diberkahi. Renungkan dan simpulkan sendiri mengenai hal ini dengan akal sehat. Dan tanyakan kepada diri Anda dengan jujur, apakah pasangan sejenis itu akan bertobat, atau malahan akan tetap hidup dalam dosanya, karena sekarang dosa homoseksualnya itu telah diberkati oleh Romo. Sekarang kembali kita dengar rasionalisasi pembenaran diri channel Katolikku Keren sebagai berikut. Karena berkat dan doa dalam Gereja Katolik ditawarkan kepada semua orang tanpa mensyaratkan apapun, termasuk mereka yang sedang dalam keadaan berdosa, dalam hal ini para pelaku LGBT. Berkat di sini yang dimaksud diberikan agar mereka bertobat dan hidup kembali di jalan yang benar dan bukanlah sakramen pernikahan yang diberikan. Di sisi Suatu kali Tuhan Yesus berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak." Apa yang lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Sayangnya, peringatan Tuhan Yesus itu tidak diperhatikan oleh channel Katolikku Keren, karena dalam upaya merasionalisasikan pembenaran diri, ajaran yang diterimanya, channel Katolikku Keren telah mempermainkan kata-kata dengan mengatakan bahwa doa atau berkat ditawarkan kepada semua orang, tanpa mensyaratkan apapun, termasuk mereka yang sedang dalam keadaan berdosa, dalam hal ini para pelaku LGBT. Memang benar doa atau berkat ditawarkan dan diberikan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berdosa, karena memang semua adalah orang-orang berdosa. Tuhan Yesus pun ketika semasa hidupnya, bergaul di tengah-tengah orang-orang berdosa. Tetapi masalahnya di sini adalah, objek yang diminta untuk diberkati atau didoakan. Objeknya itu, apa? Misalnya, objek yang minta untuk diberkati adalah rumah, pekerjaan dan lain-lain hal yang bersifat netral atau tidak mengandung dosa. Tetapi sebaliknya, pasangan sesama jenis datang menghadap Romo meminta berkat agar pasangan sejenis itu dengan dosa homoseksualnya itu diberkati atau didoakan. Ini tentunya lain perkara, karena objek permohonannya itu adalah dosa homoseksualnya dari pasangan sejenis itu yang diminta untuk diberkati atau didoakan. Dan jika Romo memberkatinya, apakah ini akan membuat pasangan sejenis itu bertobat? Atau sebaliknya, pasangan sejenis itu akan tetap hidup dalam dosanya, karena sudah diberkati hubungan sesama jenisnya itu.
Sekarang kita kembali mendengar rasionalisasi pembenaran diri dari channel Katolikku Keren yang mengatakan, Penjelasan detailnya tentang hal ini bisa dibaca di dokumen Fiducia Supplicans, di mana media-media tidak membacanya secara penuh atau tidak menjelaskannya secara utuh, sehingga menjadi sangat bias, bahkan menggorengnya menjadi berita yang tak benar. Salah satu yang ditekankan dalam dokumen ini ialah bahwa berkat yang diberikan kepada mereka yang LGBT ialah berkat pribadi, bukan pemberkatan relasi. Karena semua umat berhak meminta doa dan berkat, seperti meminta berkat dalam perjalanan, meminta berkat bagi pekerjaan, dan lain-lain. sekali lagi channel Katolikku Keren, dalam upaya merasionalisasikan pembenaran diri yang tidak masuk akal sehat. Lihat saja judulnya, Pemberkatan Pasangan Sejenis. Ini artinya, ada sepasang atau dua orang sesama jenis yang menghadap seorang romo untuk meminta berkat relasi sesama jenis. Jika memang romo tidak memaksudkan memberkati relasi pasangan sesama jenis, maka judulnya menjadi Pasangan Sesama Jenis meminta romo memberkati rumah baru mereka. Apa kesimpulannya? Saya persilahkan Anda menyimpulkan sendiri berdasarkan keterangan di dalam video ini. Memang semua manusia adalah manusia berdosa, dan gereja penuh dengan orang-orang berdosa. Saya pun tidak lebih baik dari orang-orang berdosa lainnya. Kita memang harus menerima orang berdosa, tetapi tidak memberkati atau mendoakan dosa orang, karena Tuhan membenci dosa. Jika ada pasangan homoseksual datang meminta berkat, seharusnya dikonseling dan diberi bantuan psikologi atau medis untuk beroleh pemulihan. Doanya yang mesti diberikan adalah doa meminta Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan pasangan sejenis itu untuk lepas dan keluar dari dosanya, bukan malahan memberkati dosa pasangan sejenis itu.